Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kawan-kawan media, hari ini kami akan menyampaikan beberapa statement terkait dengan perkembangan KUB kelompok usaha bank antara Bank NTT dengan Bank Jatim. Jadi ada peraturan POJK nomor 12 POJK 03 2020 yang mensyaratkan agar setiap bank pemerintah daerah itu memiliki modal inti 3 triliun dalam rangka untuk memperkuat daya saing, ya, untuk memperkokoh perbankan dalam menunjang berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Bank NTT belum memiliki modal inti sebanyak itu. Modal inti kita hanya sekitar 2,4 triliun. Jadi kita masih membutuhkan sekitar 600 miliar agar Bank NTT memiliki modal inti sesuai dengan POJK 12 tadi, sehingga kita diarahkan untuk ber-KUB. Kita melakukan KUB dengan Bank DKI pada awalnya, menjajaki di sana, tetapi dalam perjalanan due diligence antara Bank NTT dengan Bank DKI ada beberapa perbedaan mendasar yang akhirnya KUB dengan Bank DKI tidak bisa kami teruskan, dan kami putuskan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa kita berhenti dengan Bank DKI dan kita memulai dengan Bank Jatim. Nah, perkembangannya dengan Bank Jatim kemarin tanggal 16 Desember saya selaku pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pemegang saham pengendali sudah melakukan tanda tangan shareholder agreement dengan Dirut PT Bank Jatim, dan artinya kita sudah setuju bekerja sama dengan Bank Jatim sebagai bank jangkar yang kemudian syarat modal inti minimum 3 triliun sudah bisa kita penuhi. Nah, tentu ini langkah besar yang kita capai karena sebenarnya tidak hanya persoalan ber-KUB dengan Jatim itu untuk modal inti 3 triliun. Banyak hal yang bisa kita harapkan dapat kita kolaborasi dan sinergikan. Banyak best practice yang dimiliki oleh Bank Jatim yang dapat kita gunakan untuk memperkuat Bank NTT. Sebagai contoh, Bank Jatim memiliki kapasitas SDM yang cukup baik, ya. Kemudian Bank Jatim juga memiliki modal inti yang cukup besar di atas 11 triliun. Bank Jatim juga memiliki networking yang cukup baik. Bank Jatim juga memiliki pengalaman yang cukup kuat di dalam membangun sebuah bank pembangunan daerah untuk membiayai pembangunan. Jadi itu nanti akan kita ambil sebagai bagian-bagian penting untuk memperkuat Bank Jatim, Bank NTT. Jadi kita bisa belajar penguatan kapasitas SDM, kita bisa belajar inovasi untuk melayani publik, kita bisa belajar terkait dengan bagaimana menyalurkan kredit yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya profit Bank NTT bisa kita dorong semakin membaik. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dukungannya dari direksi, dari komisaris, dari kawan-kawan di Biro Ekonomi, Asisten 2 dan lain-lain yang memang membidangi tentang perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Karena ini tidak mudah, jadi upaya ini kita rintis dengan baik, dan semangat sinergi dan kolaborasi itu betul-betul kita rasakan pada saat kita melakukan tanda tangan SAA di Bank Jatim. Bank Jatim sangat welcome. Bahkan Pak Gubernurnya tidak hadir di acara itu karena ada bencana di beberapa titik, bencana banjir. Tapi pada saat saya di bandara dia
berkesempatan untuk menemui saya dan kita diskusi banyak hal terkait dengan bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi antara Bank Jatim dengan Bank NTT. Tentu saya juga berharap banyak kepada jajaran direksi dan komisaris Bank NTT untuk kemudian memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar Bank NTT yang profesional, agar Bank NTT yang terpercaya, agar Bank NTT yang berkontribusi terhadap peningkatan kemakmuran di NTT betul-betul dapat kita segera laksanakan. Tapi di sisi lain, kami juga terus berupaya untuk meningkatkan modal Bank NTT melalui penyertaan modal, dan ini butuh persetujuan dari DPRD. Makanya kemarin waktu di Bank Jatim juga hadir 8 orang anggota DPRD dari Komisi 3, termasuk Ibu Wakil Ketua, Bu Christine hadir langsung di sana dan menyaksikan bagaimana prosesi tanda tangan SHA itu dilakukan. Nah, kita juga berharap rancangan perda terkait dengan penyertaan modal untuk Bank NTT itu bisa disetujui dan ini diikuti oleh semua kabupaten kota sebagai pemegang saham untuk juga menyertakan modal untuk penguatan modal inti Bank NTT. Jadi KUB-nya tetap kita laksanakan, ditambah dengan penyertaan modal, ditambah dengan peningkatan profit. Jadi kita harapkan nanti KUB dengan Bank NTT, Bank Jatim itu tidak terlalu lama, kita bisa buyback modal yang setor oleh Bank Jatim sehingga kita bisa menjadi bank dengan modal inti lebih dari 3 triliun, dan saya yakin dengan modal inti lebih dari 3 triliun Bank NTT akan menjadi bank yang terpercaya dan membanggakan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu. Terima kasih. Coba ada yang tanya? Kesempatan yang sedikit berkaitan dengan KUB ini sendiri, apakah nanti dari Bank Jatim bisa mengisi posisi-posisi di jajaran direksi? Iya. Jadi Bank Jatim selain menyertakan modal mereka di Bank NTT juga ada sharing SDM. Jadi ada satu direksi nanti yang akan diisi dari Bank Jatim ditambah dengan satu komisaris non independen juga dari Bank Jatim masuk di Bank NTT, dan menurut saya itu sangat logis. Kenapa? Karena dia menaruh modal di situ, kemudian kita ber-KUB dengan mereka. Jadi logikanya mereka juga bisa mengawasi dan menasihati Bank NTT dan kemudian mewarnai pengambilan keputusan di dalam mengelola bank itu. Dan itu diputuskan oleh IRUPS luar biasa. Penyertaan modal dan penyertaan modal itu bisa dinamis, tapi yang saya dengar kemarin sekitar 100 miliar. Lagi? Izin Bapak, untuk cross SDM itu apakah hanya dari Bank Jatim yang ke Bank NTT, ataukah memang ada yang dari Bank NTT ke sana, Pak? Yang saya pikirkan selain tadi ada sumber daya dari Bank Jatim yang nanti akan mengisi struktur direksi dan komisaris, tetapi juga ada sharing knowledge di situ. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari Bank Jatim, dari inovasi teknologi, aplikasi pelayanan segala macam bisa, dan itu nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut oleh jajaran direksi baik di Bank Jatim maupun Bank NTT, bagian dari KUB. Tidak hanya sharing dana tapi juga sharing knowledge. Nah itu nanti akan ada tahap tersendiri.